Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Coach Pras Numerik. Nah, kali ini kita akan bahaskan beberapa soal terkait dengan kecepatan dan perbandingan. Ada dua bagian materi yang akan kita mainkan di sana. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan bersama dan kebermanfaatan bareng-bareng. Salam hore-hore. Oke, nomor berikutnya. Ada sebuah pabrik masker. Setiap X orang dapat menghasilkan Y produk masker setiap Z menit. Nah, jika setiap orang bekerja, berarti setiap orang artinya yang kita akan cari nanti adalah satu orang nih, karena setiap orang bekerja. Berapa jam yang diperlukan oleh setiap orang itu untuk menghasilkan 10.000 produk masker yang akan dibuat. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada hal-hal yang bisa kita bandingkan, yaitu adalah produk dan waktu. Produk dan waktu nih. Ini produk, ini waktu. Dengan banyak orang, katakanlah X orang tadi ya, ini ada X orang nih. Sama-sama X orang, ini juga sama-sama X orang. Jadi dengan produk Y, dengan banyak produk Y, dia dapat menyelesaikan dalam waktu Z menit. Z menit ya. Artinya ketika ini harus menyelesaikan 10.000 produk. Ini tak makin 10.000 produk. Itu berapa menit yang dibutuhkan? Kan gitu. Nah, sementara gini teman-teman. Antara produk dan waktu itu merupakan dua hal yang mengalami perbandingan senilai, ya enggak? Senilai. Kenapa senilai? Karena jelas di situ semakin banyak produk, katakanlah misalnya dari Y ke 10.000 itu nambah, naik. Berarti waktunya otomatis juga bertambah. Harus lebih banyak. Ya kan? Lebih banyak. Berarti harus lebih banyak. Artinya ini nanti kan akan kita cari, misalnya anggap aja nilainya P. Artinya P itu akan lebih besar daripada Z. Nah, permainan perbandingan senilai ini bisa kita selesaikan dengan cara dikali lurus, ya kan? Dikali silang. Dikali silang nih. Kita kali silangkan. Nah, siapa kali silang? Nah, P kali Y 10.000 kali Z, berarti kita akan mendapatkan P kalikan Y sama dengan 10.000 dikalikan Z. Berarti P itu adalah 10.000 Z dibagi Y. Kita seperti itu dulu. 10.000 Z dikali 10.000 Z dibagi Y. Itu dapat waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 10.000 produk oleh X orang. Oleh X orang loh ini. Oleh X orang. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah satu orang. Berarti hasilnya ini setiap orang, berarti setiap orang artinya adalah 10.000 Z per Y diapain? Bagi. Kan gitu, dibagi oleh X, dibagi X, atau bisa saja kita tuliskan 10.000 Z per Y dikali 1/X gitu kan. Ini kita kali ganti gitu aja ya, 1/X. Berarti kita mendapatkan 10.000 Z per YX. Oke, per YX atau per XY juga boleh, per XY. Nah, ini dalam waktu satuan apa? Masih menit. Ini ingat dalam satuan menit. Nah, sementara yang ditanyakan adalah jam. Berarti kalau untuk merubah jam, geser ke kiri ya, nggak apa-apa. Untuk dirubah ke jam, berarti harus dibagi 60 lagi. Berarti dalam satuan jam, satuan jam, itu artinya adalah 10.000 Z per XY, tak balik XY-nya, dibagi 60. Dibagi 60 sama saja dikali 1/60, kan gitu. Kita dapat 10.000 Z per 60 XY. Ada di jawaban A. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk menyelesaikan 10.000 produk masker. Wow. Nah, soal berikutnya, Anto dan Kirno berlari sejauh 10 km. Mereka mulai pada tempat yang sama, lari 5 km, menaiki bukit dan kembali ke titik semula dengan rute yang sama. Berarti dari soal ini kan bisa kita visualisasikan ada bukit yang tingginya 5 km, dia bolak-balik jadinya 10 km, artinya gitulah. Nah, Anto berlari 10 menit lebih dulu.
10 menit lebih dulu Anto berlari dengan kecepatan ketika naik, dia pakai kecepatan menggunakan kecepatan 15 km per jam, dan turun bukitnya itu menggunakan kecepatan 20 km per jam. Kok menggunakan ya? Padahal dia lari sendiri. Mungkin kemampuannya karena naik kan nanjak harus biasanya lebih pelan ya. Nah, sementara Kirno itu berlari 16 km per jam saat naik dan turun dengan menggunakan atau kecepatan ketika Kirno turun itu 22 km per jam. Berapa jarak dari puncak bukit saat mereka berpapasan? Jaraknya dari puncak bukitnya berapa? Nah, sekarang kita mainkan di sini. 10 menit awal dulu. 10 menit awal si Anto berlari nih. 10 menit awal Anto berlari, dia sudah menempuh jarak berapa? Kita cek jaraknya bukit. Jarak antar kaki bukit dengan puncak bukit itu 5 km. Dengan 10 menit awal, ini 10 menit awal Anto, jaraknya Anto adalah, ingat jarak adalah apa? Kecepatan kali waktu. Kecepatannya 15 ya, kali waktu. Waktunya adalah 10/60, karena ini dalam satuan menit. Kita bikin satuan jam. Berarti 1/60 tuh, kita mainkan ada 1/6. Kita mainkan hore-hore, berarti ini dibagi berapa ini? Bagi 5, ketemunya adalah bagi 3 ketemunya adalah 5/2 km, atau kalau kita perhatikan berarti separohnya 5/2 km, berarti pas di tengah-tengahnya bukit, berarti di sini nih tengah-tengahnya itu Anto mula-mula. Oke, Anto mula-mula. Nah, lalu 10 menit berikutnya artinya kenapa 10 menit berikutnya? Karena kita menganggap bahwa ketika 10 menit itu Anto ada di tengah, berarti 10 menit berikutnya berarti Anto sudah di puncak, berarti posisi Anto sudah ada di sini. Oke, 10 menit berikutnya berarti 10 menit berikutnya ini adalah waktu yang digunakan untuk siapa tadi? Kirno. Nah, Kirno berlari 10 menit awal. 10 menit awalnya si Kirno. Oke, Kirno itu sudah dapat menempuh jarak berapa? Kecepatannya berapa? Kecepatannya Kirno tadi 16 km per jam dikali 10/60 gitu kan. 10 menitnya si Kirno awal ini 10/60 kita mainkan, berarti di sini dapat berapa ini? Kita hure-hure, berarti 1/6 ini dibagi 2 ketemunya adalah 8/3 km. Oke. 8/3 km berarti Kirno ada di sini. Nah, anggap aja Kirno ada di situ. Oke? Nah, sehingga dengan keadaan seperti ini, jarak antara Kirno dan Anto setelah Kirno melakukan perjalanan 10 menit itu adalah berapa? Nah, kita mainkan berarti di situ ada selisih kan gitu. Berarti jaraknya di sini adalah berapa? 5, totalnya kan 5. Total 5 sudah kepotong berapa? Kepotong si Kirno. Kepotong ini nih. Nah, kepotong ini berarti kepotong 8/3. Kepotong 8/3. Jadi berapa ini? Kita mainkan berarti dibikin per 3 ya, 15/3 dikurangi 8/3, ketemu adalah 7/3 km. Itu jarak mereka berdua sekarang. Nah, dengan posisi keadaan sekarang Kirno ada di pertengahan atau setengah lebih bukit, dan Anto ada di puncak bukit. Anto sekarang turun. Anto turun, Kirno masih naik. Nanti mereka berpapasan. Nah, kuncinya gitu. Nah, dari hal ini berarti kita bisa lihat bahwa jarak tempuhnya jarak Anto turun, ini turun, tak tulis T, ditambah jaraknya Kirno masih naik, itu sama dengan 7/3 km. Oke, aman? Dari situ ya, artinya jaraknya Anto ketika masih turun dan Kirno naik, itu ketemu 7/3 dari sini jaraknya nih. Oke, kita mainkan. Jarak Anto berarti berapa? Turunnya dia menggunakan kecepatan 20. Berarti ada 20 kalikan T, anggap aja waktunya T, sama-sama T, berarti Kirno itu masih menggunakan 16 T. Sama dengan 7/3 km. Kita mainkan, berarti di sini T adalah 7/3, ini ketemunya berapa? 20 sama 16, 36. Kita pindah langsung ke kanan, berarti dibagi 36 atau dikali silang ya. Dikali terus turun silang per 1/36. Kita mendapatkan nilainya adalah 7/36 kali 3, 108 waktunya. Ini waktunya berarti 7/108 jam. Ini waktunya. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa jarak dari puncak bukit. Ngitungnya berarti dari jaraknya si Anto. Pakai Anto aja, berarti jaraknya Anto ke sini. Yang ini. Nah, kasih warna merah biar kelihatan. Nah, ini nih. Nah, oke. Jaraknya Anto berarti
adalah 20, berarti puncak bukit ya, berarti 20 kalikan 7/108 jam. Pakai kecepatan Yanto, ini kecepatan Yanto nih, waktunya yang digunakan. Oke, kita mainkan di situ. Kita bisa hore-hore ya. Kita bagi 4, ini bagi 4, ini bagi 4 ketemu 5, iya benar, bagi 4 ketemu 5, 108 dibagi 4 itu ketemunya adalah bagi 4 ketemunya 2, sisa 27. Oke, berarti 35/27 km. Berarti berjarak 35/27 km dari puncak bukit. Itu. Sip. Nomor 7. Nomor 7, ada suatu proyek dikerjakan 20 orang pekerja dengan estimasi waktu pekerjaan selama 30 hari. Berarti ada pekerja sama waktu selesai. Otomatis kita langsung mendapatkan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak pekerja, berarti waktu yang digunakan itu semakin turun. Ya nggak, semakin rendah. Berarti dia berbalik nilai. Ini pasti berbalik nilai. Gitu. Sip. Nah, kita mainkan. Berarti kita pisah-pisah aja sekalian ya. Adalah waktu, ini waktu sama pekerja nih. Jangan sampai ketukar waktu dan pekerja. Waktunya, estimasinya 30 hari, itu diselesaikan oleh 20 orang. Oke, ini adalah target. Kita pisahkan antara target dan proses. Ini kita pisahkan antara target dan proses. Kita mainkan prosesnya sekarang. Karena suatu hal memasuki hari ke-11. Hari ke-11-nya masuk, berarti yang sudah berjalan adalah 10 hari. Ini yang sudah berjalan nih. Berjalan berarti 10 hari. Yang bekerja selama 10 hari adalah 20 orang. Gitu kan? Proyek dihentikan selama 2 hari. Berarti setelah 10 hari berjalan, proyek dihentikan 2 hari, berarti di 2 hari berikutnya ini tidak ada yang bekerja. Berarti 0. Tidak ada yang bekerja. Oke? Lalu ada informasi lagi, 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir. Berarti 1 minggu, anggap aja berarti di sini ada sisa 7 hari. Nah, nanti berarti 7 hari ini dikerjakan oleh 80% pekerja. 80%-nya berapa? Kita hitung dulu. 80% dikali banyak pekerjanya adalah 20 orang, berarti ada 16 orang. Artinya selama 7 plus ini pasti akan mulur nih. Ini dikerjakan oleh 16 orang. 7 plus, plusnya ini waktu molornya ya, kotak itu. Waktu molornya. Nah, sekarang sebelum 7 hari sisa, artinya kan ada yang dikerjakan oleh 20 orang, ya enggak? Sisanya di sini. Berarti berapa? Targetnya 30, berarti ada 10 tambah 2, 12 tambah 7, 19, berarti 11 hari. Jadi selama 11 hari ini adalah proses berikutnya, lanjutan ini. Lanjutan 11 hari dikerjakan oleh 20 orang, tersisa 7 hari dikerjakan oleh 16 orang tadi. Otomatis akan butuh waktu molor. Molornya yaitu yang kita bikin kotak ini tadi. Nah, ini. Nah, kotak ini tak anggap sebagai misalnya ini adalah W. Butuh waktu berapa sih itu? 7 plusnya. Nah, tak anggap W. Nah, karena ini berbalik nilai, teman-teman menyelesaikannya adalah dikali lurus. Oke, dikali lurus. Kita lurus kalikan. Set, berarti ini ketemunya adalah 30 kali 60, 30 kali 20, 600. Ini dikali adalah 200, ini dikali 0, ini dikali adalah berapa? 220. Ini dikali pakai W. Nah, pakai W berarti 16W. Kita pakai W aja. Nah, lalu kita pisahkan antara target dan proses. Target dan proses berarti kita punya 600 sama dengan kita jumlahkan yang ini bawah. Berarti ada berapa tuh? 420 ditambah 16W. Oke ya. Kita tambahkan yang bawah totalnya itu. Dipisahkan. Oke, berarti dari sini kita punya 180 sama dengan 16W. Artinya 180 dibagi 16 sama dengan W. W-nya dapat berapa? Kita mainkan hore-hore. Bisa ya ini. Bagi berapa? Dibagi 16. Oke, bagi 16 saja langsung bisa nih. Bagi 16 berarti 18 bagi 16 dapat 1. Sisanya adalah 2. 20 bagi 16 dapatnya 1 lagi. Sisanya 4. 4 sama 16 berarti masih ada sore-sore seperempat. Oke, berarti 11 seperempat hari atau 11,25 hari itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dengan sisa pekerja atau dengan pekerja sebanyak 16 orang. Nah, untuk ngitung hari, berarti ini harus dibulatkan, kan nggak ada seperempat hari gitu ya. Main-mainnya berarti dibulatkan, tetap naiknya ke atas. Berarti butuhnya adalah 12 hari. Oke, berarti butuh 12 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Padahal target sisanya itu masih 7 hari, hanya 7 hari. Artinya keterlambatan yang terjadi
terlambatnya adalah 12 kurangi 7 hari, 5 hari, terlambat 5 hari, ada di pilihan jawaban B. Begitu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa.